Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngomongin tentang tipe trader ya. Jadi di dalam transaksi trading tuh biasanya ada beberapa tipe trader ya, karakternya gitu istilahnya itu. Jadi ada trader yang scalper gitu ya, atau scalping loncat-loncat gitu. Nah ini biasanya dia mengambil keuntungannya kecil dan nyarinya yang spreadnya rendah ya, misalnya kayak di Euro USD ini akun demo ya, ini spreadnya 10. Nah ini sudah lumayan masuk ini ya di tipikal scalper ya, karena dia kan ngambil keuntungannya kecil-kecil gitu. Misalnya dia ngambil keuntungan cuma 50 poin gitu ya, misalnya dari sini kita lihat, ini misalnya dia rencananya sell gitu, nah ke sini sudah masuk gitu ya. Ini untuk misalnya mau exit di sini areanya, ini sudah bisa dia ya untuk melakukan transaksi. Nah itu biasanya kalau tipe scalper ini sehari udah banyak sekali transaksi ya. Nah ini untuk teknik tentu macam-macam ya, untuk teknik analisanya ya, maksudnya indikatornya apa atau rule tradingnya apa gitu. Jadi kalau scalper ini tipikalnya gitu ya, tipikal tradernya itu. Nah mungkin sebagian dari teman-teman ada juga yang tipikalnya itu scalper gitu. Jadi dia kan lebih nyaman kalau misalnya ngambil untung kecil-kecil aja lah, yang penting kita kumpulin lama-lama kan jadi banyak juga. Nah gitu ya. Nah gitu kurang lebih gitu untuk cara mikirnya mungkin ya. Jadi scalper itu nggak ngambil untung banyak-banyak gitu. Oke. Jadi yang pertama scalper ya, biasanya kalau scalper itu time frame-nya kecil-kecil ya teman-teman ya. Ini di M1 gitu ya, mungkin M5 juga, dia kombinasi multi time frame gitu. Tapi enggak sampai time frame yang gede-gede. Mungkin yang gede itu cuma ngelihat arah trennya gitu ya. Mungkin sebagian ada yang nggak terlalu peduli ya, tergantung tipikal atau rule tradingnya masing-masing. Tapi biasanya yang time frame yang dipakai itu yang kecil-kecil gitu ya, M1 M5 itulah ya biasanya gitu. Nah, jadi scalper gitu ya teman-teman ya, dia ngambil untungnya kecil-kecil gitu ya, transaksinya banyak ya, sehari itu bisa berapa transaksi gitu. Oke, jadi yang kedua ada day trader gitu. Day trader itu dia agak lebih slow ya, lebih santai dibanding scalper gitu, tapi dia biasanya kalau day trader ini nggak posisinya nggak sampai nginep gitu ya biasanya ya, day atau intraday lah, biasanya 1 2 3 hari gitulah ya untuk posisi transaksinya itu. Jadi biasanya time frame yang dipakai itu ya gini ya, H1 M5 M15 M30 gitu ya. Jadi agak sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu kalau untuk day trader itu. Jadi dia cuman analisa, ngambil misalnya kemungkinan, misalnya di pair ini ya, Euro USD gini misalnya, dia cuman mau buy di area sini misalnya, kemudian exitnya di sekitar sini gitu ya. Nah ini H1, nah ini sekitar 500 ya. Nah biasanya dia mempertimbangkan range dari itunya ya, dari pairnya itu ya, range pergerakan hariannya rata-rata berapa, nah gitu ya, kemudian dihitung dan ya macam-macam ya. Kalau rule trading bisa macam-macam, tapi ini tipikal ya yang jelas. Jadi ada orang yang memang lebih nyaman gitu ya. Kenapa jadi ada perbedaan tipikal itu? Karena orang lebih nyaman gaya tradingnya, saya gini aja lah gitu, ini cocok kayaknya saya gini, lebih nyaman. Mungkin ada aktivitas lain gitu ya, buka di waktu pagi gitu ya, open posisi, kemudian atau enggak setting ke pending order dan lain sebagainya, tergantung rule-nya. Nah setelah itu aktivitas seperti biasa, set and forget gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi day trader begitu ya, day atau intraday biasanya begitu kan, kadang posisi ya ada ke floating gitu juga. Nah jadi nggak membiarkan posisinya berminggu-minggu, dia paling 1 sampai 2 hari. Oke. Nah, yang selanjutnya ada itu teman-teman ya, ada position trader itu ya. Biasanya ini mirip-mirip sama day trader gitu, cuman ini biasanya agak lebih lama. Kemudian model entry ini ya pakai fundamental, lebih ke mengedepankan fundamental gitu lah ya istilahnya ya. Nah seperti ini sentimen fundamentalnya ya gitu ya, misalnya ada news apa gitu ya, ke pertimbangannya ini juga masuk ke dalam pertimbangan penting gitu.
Nah itu kalau position trader begitu, biasanya agak lebih lama dibanding day trader gitu. Kemudian yang terakhir itu ada swing ya. Swing trader ini biasanya apa ya, menggunakan time frame yang gede-gede gitu ya. Dia posisinya bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu ya. Nah ini biasanya yang dana-dana super itu biasanya yang pakai yang kayak gini malahan ya, apa namanya itu, yang dana gede gitu, karena kan dia punya banyak pertimbangan dan analisa dan lain sebagainya ya. Jadi pergerakan yang mau diambil itu benar-benar tren yang mungkin bulanan gitu ya, atau berminggu-minggu gitu ya nunggunya itu. Nah itu kalau swing trader itu bisa sampai seperti itu ya. Biasanya kalau dana gede gitu, fund manager gitu ya, yang sudah benar-benar jos gitu ya, artinya sudah dananya yang dikelola itu sudah benar-benar besar, biasanya swing dia ya, ambil posisi yang banyak gitu karena dananya besar kan, pergerakannya lebih apa ya, range-nya lebih tinggi gitu, artinya kan keuntungannya potensinya lebih besar gitu. Oke teman-teman, jadi gitu ya, apa namanya, tipikal trader ya, artinya beberapa orang ada yang lebih nyaman memang inilah untung kecil-kecil gitu ya, untung kecil-kecil aja yang penting untung terus gitu kan, dikumpulin lama-lama banyak. Terus ada juga yang memang saya mau agak slow aja lah biar nggak terlalu fokus di depan monitor gitu ya, jadinya dia day trader gitu ya. Ada juga yang wah ini kayaknya saya modelnya semi investasi aja lah ya, jadi perkiraannya apa namanya akan bakal sibuk gitu ya, jadi open posisi untuk waktu yang lama gitu ya, direncanakan untuk waktu yang lama gitu ya, jadinya swing trader gitu ya. Jadi tipe trader ini nggak pengaruh ke rule ya, kalau saya bilang ya, menurut saya gitu maksud saya. Jadi rule tradingnya tetap sesuai itunya ya, maksud saya ininya indikator-indikator atau apanya gitu ya, aturan main itunya ini cuman ke tipikalnya aja nih, orangnya gitu, orangnya lebih nyamannya pakai apa ya, jadilah istilahnya scalper atau apa itu ya. Ada juga orang yang memang nggak nyaman apa trader jadi swing gitu ya, jadinya wah nggak nyaman ini, kok lama banget nggak dapat untung gitu ya, mending kita manfaatin dari volatilitas pasar ini yang naik turun gitu kan. Nah itu ada yang cukup begitu ya, jadi kan karena orang beda-beda, jadi tipe trader juga beda-beda gitu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya kalau suka konten-konten seperti ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.